Shalom adik-adik, Shalom. apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Iya, ada yang luar biasa. Kalau saat ini kita sudah mau merayakan hari Natal. Sekarang saatnya kita mari bersama-sama untuk menyambut hari Natal. Shalom, selamat hari Minggu untuk anak-anak kami yang terkasih yang ada di rumah masing-masing. Apa kabar? Pasti luar biasa semangat. Di hari Minggu ini kita akan memuji memuliakan Tuhan. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Dari pujian kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali untuk memuji Tuhan dengan pujian kita, Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekarang anak-anak kami terkasih, kita akan mengucapkan sama-sama titah Tuhan, titah yang ke-10 ya. Sama-sama kita mengucapkan, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki ataupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Maksudnya adalah
Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuk agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Sekarang kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi. Yuk adik-adik, kita bernyanyi kembali untuk memuji Tuhan. Dari buku Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Pada saat ini kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk anak-anak kami terkasih bersama dengan orang tua yang mungkin juga mendampingi pada saat ini, mari kita berdoa saat teduh, berdoa masing-masing di dalam hati kita atau juga berdoa bersama dengan orang tua. Mari kita berdoa. Dan sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kembali kita bernyanyi. Ya adik-adik, kembali kita lagi memuji Tuhan. Dari buku Kidung Jemaat nomor 120, Hai siarkan di gunung. Mari kita siarkan kedatangan Tuhan Yesus. Hari ini kita di bulan yang baru, bulan Desember, Advent kedua, kita akan bersama-sama membaca ayat bulanan kita yang terdapat di dalam Hesekiel atau Yehezkiel 34 ayat 23. Yehezkiel 34 ayat 23. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ayat bulanan pada saat ini. Aku akan mengangkat
satu orang gembala atas mereka. Yang akan mengembalakannya yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kembali kita bernyanyi. Ya adik-adik, kembali kita bernyanyi kembali untuk memuji Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 119. Hai dunia gembira dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekarang kita mau mengaku iman percaya kita. Mari anak-anak kami terkasih, sikapnya yang tegak dan kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Seperti Yesus, beri
hari ini kita juga akan mendengar dengan semangat berita kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, untuk hari ini Engkau masih memberikan kami semua semangat sukacita beribadah dalam sekolah minggu. Walaupun kami masih ibadah di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap memberikan kami selalu sukacita dan semangat. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu, Engkau membantu kami semua, membantu anak-anak-Mu untuk mengerti dan boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus, ya. Injil Markus 1 ayat 1 sampai 5. Inang minta untuk anak-anak kami yang sudah bisa membaca, boleh kita sama-sama membaca di tempat masing-masing ya. Sudah dapat? Untuk anak-anak kami yang belum bisa membaca, boleh dibantu oleh orang tua kami terkasih yang mendampingi. Ya, sama-sama sekarang kita melihat firman Tuhan Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Inang yakin sekali untuk anak-anak sekolah minggu pasti sering mendengar dengan kata Yohanes Pembaptis. Siapa sih Yohanes Pembaptis? Jadi Yohanes Pembaptis ini dia ada hubungan keluarga dengan Yesus ya. Tapi dia lahir duluan. Hubungan keluarga seperti apa? Nah, itu seperti kayak kita punya mama tua atau mama kita punya kakak, ya. Nah, dialah anaknya, begitu ya. Atau kalau kita bisa bilang abang secara Parhamaranggion atau secara dari garis keturunan mama gitu. Yohanes Pembaptis kala itu dipilih Tuhan untuk membuka jalan, untuk menyerukan bahwa sebentar lagi dan bahkan sudah saatnya akan datang Mesias yang ditunggu-tunggu. Mesias itu adalah Juru Selamat. Juru Selamat itu siapa namanya? Yesus Kristus. Nah, Yohanes Pembaptis dia berasal dari kota Yudea. Dan Yohanes Pembaptis dia ini biasanya tinggal di hutan. Makanannya madu. Namun itu semua tidak membuat dia menjadi lemes-lemes. Tapi justru dia tetap semangat. Semangat memberitakan bahwa kita harus bertobat. Kita harus memberikan diri untuk percaya kepada Tuhan. Maka banyak kala itu belum ada yang mau bertobat. Bertobatnya bagaimana Inang? Jadi di situ ada orang yang suka mencuri. Nah, saya nggak tahu nih Inang, pernah lihat nggak ada yang suka mencuri ya? Lalu di situ juga ada orang yang suka berbohong.
Lalu ada juga orang yang suka jahat, ya, sama keluarganya, sama orang lain. Nah, karena itu Yohanes Pembaptis berseru, ya, di tengah-tengah orang ramai dia katakan, seperti yang tadi kita baca ya, bertobatlah, bertobatlah, baptislah dirimu karena kerajaan Allah sudah dekat. Artinya adalah bagaimana kalau mau bertobat dari hati, berjanji, tidak nakal, tidak lagi jahat dan mau dibaptis. Semua anak-anak kami pasti sudah dibaptis ya oleh orang tua. Nah kalau dibaptis artinya adalah kita sudah menjadi milik Tuhan. Kalau anak-anak yang sudah dibaptis atau orang yang percaya, maka dia mendapat keselamatan dan pengampunan dosa dari Tuhan. Hari ini adalah hari Advent kedua. Nah, kalau Advent itu berarti adalah sudah dekat lagi ya yang namanya Natal sekolah minggu. Walaupun suasana pada saat ini masih corona, Inang yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita kita. Ada sebagian yang mulai merekam ya untuk liturgi atau bernyanyi. Ada juga abang kakak kita yang mungkin kelas Yohanes yang sudah divaksin akan datang ketika Natal. Tapi ingatlah, mau dimanapun kita haruslah kita tetap bersukacita. Dalam firman Tuhan hari ini kita juga mau diajak seperti Yohanes Pembaptis ya. Yang pertama sekali yaitu selalu giat berdoa. Yohanes Pembaptis selalu berseru kepada Tuhan pagi, siang, malam dan sebelum apapun yang dilakukan dia berdoa. Nah anak-anak kami juga Inang yakin ya tadi siapa boleh tunjuk tangan ya. Siapa yang tadi bangun tidur dia berdoa. Oh iya, siapa tadi sebaliknya yang bangun tidur dia justru nangis atau marah-marah? Oh enggak ada ya? Ya. Bangun tidur kita harus berdoa. Berdoa artinya adalah kita bersyukur Tuhan memberikan hari baru, memberikan nafas kehidupan dan semangat yang baru. Dan selanjutnya yang kedua kita mau diingatkan untuk selalu bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan seperti hari ini ya. Saya nggak tahu nih, tapi Inang yakin dan percaya anak-anak kami pasti rindu untuk sekolah minggu ya. Diingatkan mama bapaknya atau juga orang tua juga mengingatkan. Ayo sekolah minggu udah jamnya, jangan ketinggalan gitu ya. Tapi jangan sampai ada juga yang seperti ini ya. Dia nonton, ikut ibadah, tiba-tiba di tengah jalan apa itu ya tertidur ya atau juga mungkin tiba-tiba di tengah jalan nggak ada nih mama bapak aku main game aja sambilan gitu ya dan lain sebagainya. Tapi Inang yakin di sini tidak ada. Oleh karena itu anak-anak Tuhan mau juga menyambut hari kelahiran Tuhan dengan apa? Bernyanyi bersukacita, selalu semangat memuji Tuhan. Dan selanjutnya yang ketiga. Nah, Yesus senang dengan anak-anak yang tidak nakal, yang tidak melawan orang tuanya. Apakah di sini masih ada anak-anak kami yang melawan orang tua? Masih ada? Oh, kayaknya Inang lihat masih ada ya. Apakah masih ada di sini yang suka nakal berantem? Oh, kayaknya juga masih ada. Apakah di sini masih juga ada yang berbohong? Oh, enggak sedikit ya. Oleh karena itu, Yesus mau anak-anak Tuhan, semua kita yang pada saat ini yang percaya kepada Dia untuk selalu baik, tidak melawan orang tua, tidak nakal dan selalu menyatakan kita adalah anak-anak Yesus yang setia. Semoga anak-anak kami pada saat ini selalu diberkati dan dilindungi Tuhan dan boleh menjadi pembawa sukacita dan pembawa damai di rumah dimanapun kita berada. Seperti ada lagu ya, Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada
ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Semoga Tuhan Yesus menguatkan kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan di minggu Advent kedua ini, agar kami Tuhan boleh seperti Yohanes Pembaptis berani menyuarakan kebenaran. Dan kami juga Tuhan mau dipakai menjadi alat Tuhan. Walaupun masih anak-anak di dalam sekolah minggu, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau menguatkan kami semua. Berkati lindungi kami melalui Roh Kudus Tuhan, dan tambahkan kami semua kepintaran, kebijaksanaan, dan selalu takut akan Engkau. Tuhan yang baik, kami juga bermohon kiranya Engkau membuat kami semua boleh patuh kepada orang tua, dan kami boleh menjadi anak-anak pembawa damai, membawa sukacita dimanapun kami berada, dengan perkataan dan perbuatan kami. Biarlah kami Tuhan selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, kami serahkan segala kehidupan kami, begitu juga orang tua kami dan semua yang kami sayangi. Terpujilah Engkau selalu, dengarlah doa kami ini, ampunkan dosa kami agar kami Tuhan selalu layak menerima berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sekarang kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku ND 792, Pasu-pasu Hami O Tuhan. Pasu kami oh Tuhan, sayu seondane di saya perut tangan di Tuhan, leon Tuhan kogomi di portillo. Tuhan, habalah milas Tuhan, tuna marsati, tuna dangoli, gate pangapuli. Kita akan berdoa, mendoakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tetap semangat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat hari Minggu, shalom dah. Sampai jumpa lagi tahun depan, tahun 2022. Ya adik-adik, mungkin ada yang berulang tahun dari tanggal 27 sampai tanggal hari ini. Kakak dan abang mengucapkan selamat ulang tahun kepada kalian. Dan kami akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, oh. Kami mengucap syukur agar tak tetap kamu padamu adik, padamu adik ulang tahun. Shalom adik-adik. Nah, ibadah hari ini kita sudah selesai sampai akhir. Nah, untuk adik-adik seluruhnya jangan lupa Natal untuk Sekolah Minggu HKBP Kalideres akan dilaksanakan tanggal 11 Desember 2021. Nah, untuk kelas Batita, Matius, Markus itu tidak boleh didatang ke gereja dulu tetapi di rumah. Jadi dari adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan video liturgi dan persembahannya yang sudah disampaikan oleh guru sekolah minggunya masing-masing. Dan untuk adik-adik Yohanes dan Lukas itu bisa datang ke gereja dan tampil secara live di gereja. Begitu juga buat adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan video liturginya ke guru sekolah minggunya masing-masing. Dan buat adik-adik jangan lupa untuk sempatkan waktu kalian untuk mengikuti Natal Sekolah Minggu tanggal 11 Desember 2021. Semoga tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.